Apa itu array? Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0, lalu elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Ciri-ciri array memiliki simbol berupa tanda kurung siku. Biasanya diletakkan setelah tipe data. Contohnya, array of int, yaitu int tanda kurung siku. Lalu array of double, yaitu double tanda kurung siku. Bisa dilanjut. Mendefinisikan array. Menentukan besar array yang diinginkan. Contoh, bilangan sama dengan new integer, nilainya 5. Variabel dengan nama bilangan dapat menyimpan 5 nilai integer yang dapat diakses melalui indeks 0 sampai indeks keempat. Bisa dilanjut. Contohnya, integer angka tanda kurung siku sama dengan new integer bernilai 4. Nah, di sini indeks ke-0 nilainya 100, indeks ke-1 nilainya 150, indeks kedua nilainya 200, dan indeks ketiga nilainya 250. Untuk menampilkan isi array, kita menggunakan sistem outprintln. Lalu hasilnya seperti ini. Baik, berikutnya pada array 2 dimensi memiliki 2 tanda kurung siku yang menandakan 2 subscript, yaitu baris serta kolom. Contohnya seperti berikut. Di sini itu tertera string 2 kurung siku huruf, lalu A di sini itu posisinya kolom 0 baris ke-1, B itu kolom ke-0 baris ke-1, serta C kolom 0 baris ke-3. D itu kolom ke-1 baris ke-1, E kolom 1 baris ke-2, F kolom 1 baris ke-3. Lalu G kolom kedua baris ke-1, H kolom 2 baris kedua, I kolom 2 baris ketiga. Di sini itu menampilkan isi array pada indeks ke kolom 0 baris 1 serta kolom 2 baris 0. Untuk menampilkan output, di sini kami menuliskan sistem outprintln huruf 01 serta sistem outprintln huruf 20. Hasilnya itu ialah B serta G, karena B itu berada di kolom ke-0 baris ke-1 dan G ada di kolom kedua baris ke-0. Lalu yang berikutnya, array multidimensi merupakan array yang terdiri dari array lebih dari 2 dimensi, yaitu integer. Di sini memiliki 3 kurung siku, array dimensi sama dengan new integer. Indeksnya itu di sini ada 5, 10, serta 5. Secara sederhana, bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada suatu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Nah, metode pengurutan bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma bubble sort ini. Nah, bubble sort memiliki kelebihan seperti yang pertama adalah bubble sort ini adalah algoritma dengan metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Yang kedua yaitu selain sederhana, algoritma ini juga mudah dipahami. Dalam pembuatan program bubble sort ada syarat dan langkah-langkah yang harus ditentukan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jumlah iterasi yang sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1. Yang kedua, setiap iterasi, jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Lalu yang ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Lalu yang terakhir adalah tidak ada perbedaan cara, yang berarti untuk teknik algoritma bubble sort ascending dan descending. Yang pertama yaitu indeks 0, kita akan mengecek indeks 0 dan indeks 1 apakah indeks 0 itu lebih tinggi daripada indeks 1 atau tidak. Jika iya, maka indeks 1 akan disimpan ke dalam tampungan yang duduk di kursi.
dan indeks 0 akan menempati indeks pertama. Setelah indeks pertama ditempati, maka yang tadi berada di tampungan akan menempati indeks 0. Lalu selanjutnya akan kita cek lagi dari awal, apakah indeks 0 ini lebih tinggi daripada indeks pertama. Jika tidak, maka akan melanjutkan ke indeks selanjutnya, yaitu indeks pertama apakah lebih tinggi daripada indeks kedua. Jika iya, maka indeks kedua akan berada di kursi tampungan dan indeks pertama akan menempati posisi kedua. Lalu indeks yang berada di tampungan ini akan menempati indeks pertama yang tadi kosong. Nah, lalu selanjutnya akan dicek lagi dari awal, yaitu apabila apakah indeks 0 itu lebih tinggi daripada indeks pertama. Jika iya, maka indeks pertama ini akan duduk di kursi tampungan, dan indeks 0 ini akan menempati indeks pertama. Setelah itu indeks yang berada di tampungan ini akan menempati indeks ke 0. Jika sudah, maka akan kita cek lagi dari awal, apakah si indeks ke 0 itu lebih tinggi dari indeks pertama atau tidak. Jika tidak, kita lanjut lagi ke indeks pertama dan indeks kedua. Apakah indeks pertama lebih tinggi daripada indeks kedua? Jika tidak, maka kita akan lanjutkan lagi ke indeks selanjutnya, yaitu indeks kedua apakah lebih tinggi daripada indeks ketiga. Jika indeks kedua lebih tinggi daripada indeks ketiga, maka indeks ketiga akan duduk di kursi tampungan dan indeks kedua akan menempati posisi ketiga. Jika sudah, maka indeks yang berada di tampungan akan menempati posisi kedua. Nah, setelah itu akan kita cek kembali apakah urutannya sudah benar atau belum, yaitu apakah indeks ke 0 lebih tinggi daripada indeks pertama. Jika tidak, maka dilanjut ke indeks selanjutnya. Indeks pertama lebih tinggi dari indeks kedua atau tidak. Jika tidak, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Indeks kedua apakah lebih tinggi daripada indeks ketiga. Jika tidak, maka perubahan tidak terjadi dan ini sudah selesai terurutan. Di sini saya akan memperagakan tentang double source secara descending. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini kita memiliki 4 indeks. Ada indeks 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, dari situ kita akan membandingkan indeks 0 dengan indeks 1. Nah, dari yang kita lihat bahwa indeks 1 lebih tinggi daripada indeks 0. Nah, berarti akan terjadi pertukaran, yang dimana indeks 1 ini akan ditampungkan terlebih dahulu. Maka indeks 0 akan berpindah ke indeks 1. Dan indeks 1 akan dipindahkan ke indeks 0. Berlanjut pada pertukaran indeks selanjutnya, yaitu indeks 2 dan juga indeks 1. Nah, dari yang kita lihat bahwa pertukaran ini indeks 2 lebih tinggi daripada indeks 1. Nah, berarti akan ada pertukaran kembali yang akan menampung indeks 2 dan indeks 1 akan dipindahkan ke indeks kedua. Dan indeks 2 yang tadi akan dipindahkan ke indeks 1. Berlanjut kepada proses selanjutnya, yaitu indeks 3 dan juga indeks 2. Nah, dari yang kita lihat bahwa indeks 3 lebih tinggi daripada indeks 2. Nah, berarti akan terjadinya pertukaran kembali antara indeks 3 dan indeks 2. Dan indeks 3 akan berada di tampungan dan indeks 2 akan menggantikan indeks 3. Dan indeks 3 akan menggantikan indeks 2. Seperti yang terlihat bahwa penyusunan dari yang tertinggi sampai yang terkecil telah dilakukan. Selection sort itu sendiri adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data, lalu setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari kecil ke besar atau yang biasa kita sebut dengan ascending, dan dari besar ke kecil yang biasa kita sebut dengan descending. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan terkait dengan selection sort, yaitu ascending, mengurutkan dari yang rendah ke yang tinggi. Baik, di sini sudah ada rekan saya untuk peragamnya. Sebelum itu, selection sort yaitu mengurutkan dari yang menandai dari yang mana yang tinggi. Kemudian setelah itu baru ditukar posisinya dengan indeks yang akan dicari. Nah, kita mulai dari indeks ke-0. Indeks ke-0 ini
kita cari manakah indeks yang paling rendah. Setelah ditelusuri ternyata indeks yang paling rendah adalah indeks ketiga. Maka indeks ketiga duduk di tampungan. Selanjutnya indeks ke-0 itu ditukar posisinya menjadi di posisi indeks ketiga. Dan indeks ketiga yang di tampungan pindah posisinya ke indeks ke-2. Oke, kita lanjut ke indeks pertama. Indeks pertama. Nah, di sini kita cari apakah manakah yang indeks yang paling rendah. Di sini terlihat indeks yang paling rendah yaitu indeks ke-3. Maka indeks ke-3 duduk di tampungan dan indeks ke-1 ditukar posisinya menjadi di indeks ke-3. Dan indeks ketiga yang di tampungan pindah ke posisinya ke indeks pertama. Dilanjut ke indeks kedua. Nah, apakah indeks kedua ini lebih tinggi daripada indeks ketiga? Nah, setelah kita tandai dan menelusuri, ternyata indeks ketiga ini tidak lebih rendah daripada indeks kedua. Maka untuk pengurutannya sudah benar seperti ini, dan ini adalah selection sort tentang ascending. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan selection sort terkait dengan descending, yaitu mengurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Di sini sudah ada rekan saya yang menjadi contoh untuk descending. Baik, di sini kita lihat terlebih dahulu dan kita tandai manakah di antara indeks 0, 1, 2, dan 3 yang paling tinggi. Dan setelah kita lihat dan telusuri, ternyata indeks yang kedua lebih tinggi. Lalu indeks kedua bisa duduk di tampungan. Kemudian indeks yang 0 menggantikan posisi indeks kedua. Lalu indeks yang kedua bisa pindah ke indeks 0. Lalu kita bandingkan lagi, kita cari terlebih dahulu manakah indeks yang paling tinggi di antara indeks 1, 2, dan 3. Dan setelah kita telusuri, ternyata indeks yang paling tinggi yaitu indeks yang kedua. Indeks kedua bisa duduk di tampungan. Lalu indeks pertama menggantikan posisi indeks kedua. Lalu selanjutnya indeks kedua bisa pindah posisi ke indeks pertama. Setelah itu kita cari lagi dan tandai manakah indeks yang paling tinggi di antara indeks kedua dan 3. Dan setelah kita telusuri, ternyata indeks ketiga lebih tinggi dari indeks kedua. Lalu indeks ketiga bisa duduk di tampungan. Kemudian indeks kedua bisa bergeser menggantikan posisi indeks ketiga. Lalu indeks ketiga menggantikan posisi indeks kedua. Dan karena pengurutannya sudah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, jadi sudah selesai perbandingan di antara indeks ini. Jadi teman-teman, di sini Aldi bakal menjelaskan apa itu insertion sort. Insertion sort adalah suatu teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Apakah sudah berada di tempat semestinya atau belum? Jenis penyisipan algoritma ini seperti proses pengurutan kartu yang berada pada tangan kita atau permainan kartu. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil alias descending dan dari kecil ke besar alias ascending. Yang pertama kita lihat di indeks 0 ini. Indeks 0 ini anggap saja sudah benar karena dari sistemnya insertion itu demikian. Jadi kita langsung skip ke indeks 1. Di indeks 1 ini kita coba cek apakah indeks 1 ini lebih kecil daripada indeks 0? Tidak. Jadi kita skip lagi ke indeks 2. Di indeks 2 kita cek apakah indeks 2 ini lebih kecil daripada indeks 1, dan apakah indeks 2 ini lebih kecil daripada 0? Iya, jadi indeks 2 ini ditarik ke sini ke penampungan, silahkan. Lalu pindah dulu
ambil ke sana. Itu diam dulu. Dan yang ini ke sana. Lalu kita lihat, kita pindahkan lagi, bukan? Nah, seperti itu. Mantap. Jadi sudah benar ya teman-teman di sini. Lalu kita cek di indeks 2-nya, di indeks 3 maksudnya. Apakah indeks 3 ini lebih kecil daripada indeks 2? Tidak. Apakah indeks 3 ini lebih kecil daripada indeks 1? Tidak. Dan terakhir, apakah indeks ketiga ini lebih kecil daripada 0? Tidak. Jadi teman-teman di sini bisa kalian lihat sudah terbuat ya dari tinggi badannya, dari yang kecil sampai yang besar alias ascending. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada ascending, indeks 0 itu kita tidak dilakukan terlebih dahulu. Tapi kita yang pertama kita lakukan adalah dari indeks ke 1. Nah, kita lihat dari indeks ke 1 apakah lebih besar daripada indeks ke 0? Jika tidak, maka tidak akan terjadi perubahan. Selanjutnya, di indeks kedua, apakah indeks kedua lebih tinggi daripada indeks ke 1? Jawabannya iya. Maka indeks kedua akan dibandingkan lagi dengan indeks ke 0. Apakah indeks kedua lebih tinggi daripada indeks ke 0? Jawabannya tidak. Maka indeks kedua berada di tampungan. Dan selanjutnya indeks pertama akan menggeser ke indeks kedua. Dan indeks kedua yang tadi di tampungan akan berpindah pada indeks yang pertama. Dan selanjutnya yaitu pada indeks ketiga yang akan dibandingkan dengan indeks-indeks sebelumnya. Apakah indeks ketiga lebih tinggi daripada indeks kedua? Jawabannya iya. Apakah indeks ketiga lebih tinggi daripada indeks ke 1? Jawabannya tidak. Apakah indeks ketiga lebih tinggi daripada indeks ke 0? Jawabannya juga tidak. Maka indeks ketiga akan berada di tampungan. Dan selanjutnya indeks kedua akan bergeser di indeks ketiga. Lalu indeks yang berada di tampungan akan menempati indeks yang kosong, yaitu indeks kedua. Ya, sudah kita lihat bersama bahwa pengurutan descending dari insertion short sudah selesai dilakukan. Nah, dari penjelasan insertion short yang sudah dipaparkan sebelumnya, ternyata jenis algoritma sort ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya, yang pertama, implementasi yang sangat sederhana. Yang kedua, insertion short merupakan online algoritmik yang artinya insertion short ini bisa langsung melakukan sort pada setiap data yang baru. Ketiga, loop dalam insertion short ini sangat cepat sehingga jenis algoritma ini merupakan salah satu algoritma pengurutan tercepat pada data yang sedikit. Oke, untuk kekurangannya adalah yang pertama, banyaknya operasi yang perlu dilakukan pada insertion short dalam menentukan posisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah bagi elemen data yang banyak, jenis insertion short ini sangat tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak praktis. Nah, lalu apa sih yang membedakan insertion short dengan jenis algoritma lainnya? Insertion short ini tidak langsung menukar item, tetapi membandingkan atau melihat terlebih dahulu pada item yang sudah tersedia sebelumnya. Alih-alih menukar atau swap, insertion short ini malah melakukan penggeseran atau shift pada item. Jadi, kesimpulan pembahasan kali ini adalah dengan membandingkan antara keempat algoritma tersebut, yaitu array, bubble sort, insertion sort, dan selection sort, yang paling cepat prosesnya yaitu selection sort, atau bisa tergantung sistem yang digunakannya. Mengapa demikian? Karena selection sort langsung melakukan proses penukaran secara langsung dibandingkan dengan yang lainnya. Sekian kesimpulannya, terima kasih.